Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dipertemukan mungkin dalam suasana baru ketemu lagi sama Adikri, mungkin kalau yang lain juga karena sudah berada di lain alam ya. Mudah-mudahan untuk pelatihannya sukses, dan kebetulan ini juga merupakan salah satu, bukan ini ya, ikhtiar juga ya untuk kita, apalagi yang angkatan 20, yang di sini 21 juga, kemudian 19 yang menginginkan gitu mengenyam pendidikan ke jenjang selanjutnya di S2, terutama yang ingin di luar negeri gitu. Nah, kita kan pengen tahu gitu, berhubung di sini ada ya sekaligus kakak kita gitu yang sudah tembus. Nah, mungkin kita agak ulik-ulik gitu kan, bagaimana istilahnya langkah demi langkah gitu sehingga bisa tembus beasiswa LPDP, dan mudah-mudahan bisa juga menjadi salah satu pemicu semangat juga ya bagi kita dan menularkan semangat bagi orang lain. Nah, insya Allah mungkin ini juga di record ya, jadi nanti teman-teman juga bisa nanti di share ya untuk hasil record ini. Jadi mungkin saya coba share di di YouTube ya untuk agenda ini. Nah, teman-teman, mungkin kita buka saja untuk acara kali ini dengan melakukan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita dimulai ya, di sini mungkin ada tiga partisipan, empat ya. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan nanti bisa bertambah 5, 6, 7 ya, kalau di sini ada 7. Nah, jadi di sini akan mengulik itu apa sih beasiswa LPDP, kemudian kenapa kita khususnya gitu di Unpar sendiri kita harus bisa misalnya meneruskan perjuangan gitu kan yang sudah diraih kemarin di beasiswa LPDP ini. Nah, sebelum lanjut ke agenda selanjutnya gitu, kita coba gitu untuk tanya-tanya dulu ya terkait profil dari Adikri itu sendiri, dan kemarin di LPDP tembus kemana. Oke. Nah, Adikri untuk saat ini Adikri kemarin masuk di universitas mana? Oke, kemarin tuh kalau misalkan buat pendaftaran, pas pendaftaran itu daftarnya di Australia, di China sama New Zealand gitu kan. Nah, alhamdulillah buat yang udah lolos udah masuk itu di New Zealand, di Waikato sama di Australia. Cuman di Australia ini ada beberapa kayak perubahan gitu kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi kemungkinan bakal di Australianya di wilayah bagian yang lain gitu kan. Oke. Alhamdulillah ya, berarti linear gitu kan, masih dalam lingkup agribisnis atau di jurusan apa? Masih linear kok, masih linear di agribisnis. Sayang banget kalau misalnya beda ini ya. Iya. Jadi alhamdulillah masih satu linear gitu kan sama satu linear di Unpar gitu. Nah, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya gitu kan, langsung saja mungkin kita persilahkan Adikri untuk mungkin sharing-sharing ya, bagaimana sih gitu kan, mungkin ke pertanyaan pertama gitu kan, di tahapan-tahapannya tersendiri gitu. Nah, apa itu beasiswa LPDP, kemudian apa saja gitu kan tahapan-tahapan dari penjaringan beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Adikri, sekaligus mungkin nanti di share screen juga ya, dan di share. Oke, siap aman. Thank you Raihan buat ininya juga di awal masuk juga. Mungkin saya ucapkan juga kepada teman-teman selamat datang. Ini mungkin kita forumnya santai, jangan terlalu ini juga, jangan sampai jadi kuliah karena capek juga terlalu banyak kuliah. Oke, mungkin selamat ketemu lagi kita dari saya dan juga ada sekalian dari agribisnis himpunan gitu kan. Di sini juga ada beberapa orang gitu kan. Ada Cindy, ada Yasir, Ustadz Komaeta. Alhamdulillah saya itu sawang sura. Ya, gini keramai ya ta. Masya Allah. Jika mau acara.
Halus, baik. Komo ya ke angkatan 18 yang mulai nyusun gitu kan, sudah visi non lanjut S2 di luar negeri atau dalam negeri gitu kan. Lumayan gitu kan, iya gitu kan. Nah, kayak bakal sedikit dijelaskan terkait tentang PDP sebenarnya naon sih gitu anjing sabaraha gitu kan sebenarnya biaya yang di cover lah gitu kan ditunjang ku LPDP sendiri gitu kan seperti itu. Nah mungkin ini juga informasi terbaru juga buat teman-teman angkatan yang di bawah angkatan 19 kayak angkatan angkatan 20 gitu kan ataupun angkatan 21 gitu kan karena seperti yang kita tahu di LPDP ini sendiri nggak bisa kayak cuman sebatas persiapannya itu 1 tahun, mungkin bisa 1 tahun gitu kan, tapi at least lebih baiknya tuh kayak dimulai dari kalian semester 1 tuh udah mulai nyicil gitu kan buat persiapan kayak gitu. Jadi coba kita jelasin dulu mungkin ya sebenarnya LPDP itu apa gitu kan, kenapa sampai kayak mungkin kalau teman-teman lihat gitu kan di beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang bisa dikatakan bergengsi di Indonesia gitu kan karena salah satunya dengan biaya yang ditunjang sama LPDP itu agak lumayan banyak gitu kan, terus juga benefitnya sangat banyak gitu kan yang bisa kita dapatkan lah di LPDP sendiri. Jadi intinya sebenarnya LPDP ini adalah beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan yang dikelola oleh dikelola oleh Menteri Keuangan gitu kan. Rata-rata kerjasama itu antara Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, sama Menteri Agama gitu kan. Sampai kemarin juga ada kan Menteri beasiswa dari Kementerian Agama juga gitu kan. Bahkan tahun 2020 lamun teu salaman ada beasiswa buat santri gitu kan, beasiswa santri beberapa ini gitu kan kayak gitu. Nah memang bukan kekurangan sih, tapi yang ditunjang oleh LPDP ini adalah beasiswa buat kita lanjut ke master atau ke S3 gitu kan. Jadi S2 sama S3 doang yang ditanggung sama LPDP. Jadi S1-nya itu ada juga program khusus dari LPDP, tapi sekarang tuh baru namanya tuh Beasiswa Pendidikan Indonesia kalau nggak salah BPI. Tapi itu khusus untuk S1, ada juga yang persiapannya buat luar negeri juga gitu kan. Itu mungkin nanti bisa di searching aja sama teman-teman gitu kan, siapa tahu buat adanya ataupun buat saudaranya yang mau coba beasiswa S1 dan hampir sama buat tunjangannya tuh banyak juga gitu kan kayak gitu. Nah intinya buat dari LPDP ini yang secara umumnya itu buat S2 sama S3 gitu kan kayak gitu. Nah ada beberapa juga yang mungkin kalau misalkannya mungkin orang langsung ke teknisnya wae gitu kan, kita masuk ke dalam bahasan teknisnya. Dalam artian teknisnya ini kita bahas sebenarnya tahapannya tuh apa aja, terus kayak waktu pendaftaran itu kapan aja gitu kan, terus jurusan ataupun persyaratan secara umum dan khususnya tuh kayak gimana gitu. Nah bisa kita masuk langsung ke sebenarnya jadi secara informasi itu sudah tersedia secara penuh di websitenya gitu kan. Nah teman-teman bisa coba cari aja websitenya tuh di LPDP kemenku.go.id. Jadi lpdp.kemenku.go.id. Nah di sini bisa teman-teman lihat banyak banget informasi-informasi yang diperlukan sama teman-teman gitu kan. Kayak contoh misalkan tentang informasi pendaftaran kapan gitu kan, terus kayak informasi waktu pendaftarannya kapan, terus juga beasiswa informasi beasiswa itu apa aja gitu kan kayak gitu. Nah ini bisa kita coba dimulai dari ini ya, kita coba dari beasiswa LPDP-nya sendiri. Jadi beasiswa LPDP ini tuh ada beberapa kategori lah, namun misalnya diibaratkan atau klaster gitu kan. Jadi klasternya itu ada beberapa. Contoh yang pertama itu adalah targeted. Nah, beasiswa targeted ini itu ada beberapa yang memang khususnya salah satunya untuk PNS, TNI atau Polri. Itu mereka bisa daftar buat S2 gitu kan. Apalagi yang udah PNS gitu kan. Ataupun yang masuk TNI atau Polri itu bisa masuk buat
pendaftaran. Nah, yang kedua itu beasiswa kewirausahaan. Nah, beasiswa kewirausahaan ini beda lagi. Dia kalau beasiswa kewirausahaan ini secara umumnya itu dia khusus untuk kayak yang memang dia punya usaha gitu kan, ataupun kayak punya memang usahanya tuh udah maju, nah pengen dikembangin, tapi itu pengen belajar tentang cara manajemennya kayak gimana dan sebagainya. Nah, terus juga beasiswa ke kerjasama bidang metalurgi dan sains material ini saya baru masuk, saya baru belajar baru kayaknya ini program baru juga nih, program baru tapi saya belum terlalu dalam nih, tapi lebih masuknya itu tentang scientific itu kan maksudnya. Nah, ini yang beasiswa pendidikan kader ulama ini kerjasama sama Kemenag gitu kan. Contoh kayak yang tahun kemarin, tahun ini 2022, ini baru di tahun 2022. Ini kerjasamanya sama Kemenag, dan untuk kayak jurusan, terus juga yang kampus-kampusnya itu rata-rata di dalam negeri gitu kan, dalam negeri, dan itu jurusan itu kayak tentang agama, tentang hadis gitu kan, tentang kayak pokoknya berbau-bau tentang agama lah, agama Islam khususnya gitu kan, kayak gitu, agama Islam kayak gitu. Nah ini yang kedua adalah ada afirmasi. Nah, afirmasi ini yang rata-rata mungkin untuk lebih di tepatnya tuh privilege lah, privilege bagi orang-orang yang mempunyai yang kurang mampu lah gitu kan, yang kurang mampu, yang kekurangan di dalam segi keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa masuk coba daftar di klaster ini, di afirmasi gitu kan, di afirmasi. Nah, di afirmasi ini sendiri ada beberapa lagi gitu kan. Yang pertama contoh penyandang disabilitas. Nah, kayak contoh penyandang disabilitasnya itu apa aja? Contoh misalkan kayak ada yang tidak punya tangan, itu masuk gitu, yang disabilitas, ada yang tidak punya kaki dan sebagainya lah. Itu masuk ke dalam disabilitas kategorinya gitu kan. Gitu. Bahkan yang hari ini pun saya juga ada teman yang disabilitas ikut pembekalan bahasa saya. Yang kedua, daerah afirmasi. Nah, daerah afirmasi yang seperti saya katakan ke Rohan tadi, itu yang 3T gitu kan, yang terbelakang, terus juga tertinggal, terus juga terdalam kalau nggak salah gitu kan. Contohnya wilayah-wilayahnya tuh kayak daerah Aceh ujung perbatasan gitu kan, terus Papua, terus juga NTB, terus juga yang kayak Kalimantan di ujung gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam daerah afirmasi gitu kan, kayak gitu. Di situ juga ada informasi wilayah kabupatennya apa aja. Nah, terus yang ketiga, nah ini prasejahtera. Prasejahtera ini yang tadi akan saya katakan, yang dia punya kondisi ekonominya tuh kurang gitu kan. Nah, saya kemarin daftar itu lewat beasiswa prasejahtera ini. Nah, prasejahtera ini yang salah satu syarat yang paling mudahnya itu adalah dia harus punya kayak bukti kalau dia tuh masuk ke dalam data Kemensos, data Kemensos, cek bansos ya, data cek bansos. Jadi teman-teman kalau misalkan punya ataupun kepala keluarga ataupun kalian masuk ke dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah, mau itu yang PBI, mau yang itu yang dapat PKH ataupun bantuan BPNT dan lain sebagainya, itu masuk dalam beasiswa prasejahtera. Dan yang terakhir adalah putra-putri Papua. Nah, putra-putri Papua ini mereka punya akses khusus buat mereka yang dapat kuota di LPDP ini sendiri gitu kan. Nah, di afirmasi ini itu rata-rata punya privilege. Kenapa saya bilang privilege? Karena nanti akan berhubungan dengan pendaftarannya. Nah, pendaftarannya ini tuh dia punya kayak pengurangan lah gitu kan. Contoh misalkan kayak bahasa Inggris, skor bahasa Inggris gitu kan. Misalkan skor bahasa Inggris yang secara umum, yang secara general itu buat luar negeri itu sekitar 550. Iya, kalau nggak salah 550. Nah, 550 itu kalau misalkan teman-teman route reguler itu harus 550 kalau luar negeri. Tapi kalau di prasejahtera itu cukup teman-teman punya skor 500, itu udah bisa daftar untuk beasiswa prasejahtera. Dan untuk yang di dalam negeri pun itu ada pengurangan. Nah, kalau di dalam negeri itu kalau nggak salah yang umum reguler itu 450,
Nah, untuk yang persejahteranya itu bisa daftar 400 aja gitu kan. 400 itu tuh udah kayak paling apa namanya itu teman-teman kalau misalnya di TOEFL ITP itu kan ada 300, skor paling rendah itu 300. 300 itu nol banget gitu kan. Nah, skor 400 itu teman-teman jawab 10 soal itu udah dapat 400 setiap sesi ya. Karena ada 3 sesi TOEFL ITP. Contohnya kayak gitu gitu kan. Ini angkatan 19 sudah dapat kayak tes TOEFL gitu belum? Belum ya? Belum ini Belum ya? Kalau ada yang angkatan 18 ini pasti tahu tes TOEFL-nya kayak gimana gitu kan. Nah, ini beasiswa sejahtera. Nah, yang ketiga itu adalah beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ada sama juga, ada 3 juga gitu kan. Nah, yang pertama beasiswa reguler. Nah, ini yang rata-rata kalau misalkan teman apa namanya secara umum gitu kan. Beasiswa reguler ini yang notabene itu paling banyak pendaftarnya gitu kan. Karena kenapa? Karena mereka nggak punya batasan. Maksudnya batasan ini tuh kayak kalau umur pasti ada gitu kan. Kayak contoh batas maksimal umur 33 tahun di LPDP itu. 33 tahun. Nah, beasiswa reguler ini tuh tadi yang saya katakan dia secara umum masyarakat Indonesia itu bisa daftar ini gitu kan. Contoh kayak artis saja, artis yang di Indonesia itu bisa daftar buat LPDP lewat jalur reguler ini. Contoh artis di Indonesia yang daftar LPDP itu kayak siapa? Kayak Maudy Ayunda gitu kan. Dia dapat beasiswa dari LPDP. Terus juga masa Cinta Laura. Iya, kalau salah Cinta Laura juga dapat kayaknya kalau salah. Terus juga Gita Gutawa gitu kan dia juga apa namanya beasiswa LPDP. Tapi lewat jalur reguler gitu kan. Nah ini enaknya di reguler itu nggak ada batasannya. Tapi dia harus memenuhi kriteria gitu kan. Kayak contoh tadi umumnya di bahasa gitu kan. Bahasa tuh harus tinggi gitu kan. Tadi 550, IELTS-nya harus sudah sampai 6,5, 6 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kedua beasiswa PTUD. Nah, beasiswa PTUD ini khusus dia buat kampus-kampus yang kayak berapa ya? 20 ranking 20 Mas atau 10 ranking 10 di dunia pokoknya gitu. Contoh kayak kampus Harvard, Oxford gitu kan, terus juga kayak kampus apa lagi ya? Cambridge kalau salah gitu kan. Nah, itu mereka maksudnya kampus PTUD ini tentunya dengan persyaratan sama seperti reguler kalau nggak jauh beda gitu kan. Dan juga mereka harus udah punya LOA ataupun letter of acceptance yang diterima dari kampusnya langsung gitu kan gitu. Beasiswa co-funding ini juga aku baru tahu beasiswa co-funding itu apa. Nah, tapi nanti boleh teman-teman cari aja di situ kayak gimana. Nah, terus yang terakhir itu beasiswa kolaborasi. Ini beasiswa kolaborasi ini juga kayaknya baru. Soalnya aku juga belum tahu lebih dalam kalau tentang beasiswa kolaborasi. Oh, beasiswa kolaborasi ini tuh sama Kemendikbudristek yang contohnya tuh kayak beasiswa unggulan. Nah, BU itu juga kayaknya termasuk dari kolaborasi sama Kemendikbudristek gitu kan. Itu salah satunya. Nah, itu juga jadi salah satu buat bisa teman-teman cari juga BU beasiswa unggulan. Terus oke mungkin itu yang pertama dulu. Jadi beberapa apa namanya yang bisa teman-teman coba. Nanti kalau mungkin saya akan lebih jelaskan lebih dalam itu sekarang lebih ke afirmasi. Karena bedanya itu cuma dikit antara afirmasi khususnya untuk prasejahtera ya, khususnya untuk prasejahtera sama umum yang reguler gitu kan. Jadi bakal kita coba fokus ke prasejahtera gitu kan, terutama khususnya yang punya apa namanya data ataupun yang di bansos. Oke, kita masuk coba ke slide selanjutnya. Oke, jadi intinya kalau misalnya teman-teman mau cari lebih jauh tentang LPDP, langsung aja masuk ke dalam websitenya di lpdpkemenke.go.id ya. Terus kita coba lanjut ke jadwal pendaftaran. Nah, jadi di LPDP ini tuh bakal selalu buka tiap tahun, teman-teman. Nah, ini enaknya tuh karena dari apa namanya anggaran APBN itu mereka ada anggaran 10% dari APBN untuk pendidikan di Indonesia gitu kan, khususnya untuk LPDP itu sendiri. Nah, karena mereka tuh buka setiap tahun dan itu pun dibagi dua tahapan, tahap 1 sama tahap 2. Nah, jadi
teman-teman bisa perkirain nih kapan teman-teman harus harus persiapan gitu kan, misalnya dari sekarang, tapi dengan lihat pendaftaran. Sama ini juga saya dapat dari websitenya LPDP. Teman-teman bisa lihat ini yang tahun 2022 dan ini selalu pattern polanya tuh nggak bakal jauh kayak gini, pola jadwal pendaftarannya. Kayak contoh misalkan tanggal 25 Februari itu yang tahap 1 kemarin. Nah ini waktu itu saya masuknya di sini di tanggal 25 Februari ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi 25 Februari itu udah mulai pendaftaran beasiswa. Itu biasanya lewat online gitu kan. Kayak gitu. Ada portal khususnya buat, boleh kita coba buka ya. Portal khusus beasiswa. Berarti pas dulu tuh masih aktif di kampus ya? Jadi masih mahasiswa aktif gitu ketika dulu daftar tuh? Itu harus udah punya ijazah sih kan, terutama khususnya tuh. Oh iya. Ya, harus sudah punya ijazah, harus sudah punya transkrip. Karena itu salah satu dokumen yang bakal di-upload kan. Nah, nanti kita bisa coba ini aja ya. Nah, ini contoh portal buat ininya ya. Itu masuk ke dalam daftar LPDP nanti. Nah, tanggal 25 Februari terus juga tanggal 27 Maret itu penutupannya. Nah, ada kita jelasin sekalian tahapan-tahapan seleksi di LPDP ini. Jadi untuk tahun ini itu ada 3 jalur pendaftaran, bukan jalur, tahapan seleksi pendaftaran gitu kan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Mostly yang seleksi administrasi ini banyaknya itu di dokumen-dokumen yang harus dikirimkan oleh teman-teman gitu kan ke link LPDP biasa gitu, seperti gitu. Kayak misalkan KTP, KK gitu kan, terus dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas syarat-syaratnya itu apa aja. Nah, habis itu udah udah ada seleksi seleksi administrasi. Nah, ini seleksi administrasi itu nanti dilihatnya tuh dari pas pendaftaran teman-teman. Jadi pendaftaran ini tuh ada beberapa dokumen sama isian yang harus diisi sama teman-teman. Nah, dokumen sama isiannya tuh bakal dinilai sama LPDP dan disinilah nanti bakal seleksi administrasi. Nah, misalnya setelah itu ada seleksi administrasi, masuk ke dalam pengumuman seleksi administrasi. Nah, habis seleksi administrasi itu ada tahap namanya seleksi bakat skolastik. Jadi seleksi bakat skolastik ini nggak jauh kayak teman-teman kalau misalkan lagi ujian SBMPTN. Itu ada tes skolastik, tes ya ujian matematika, aritmatika gitu kan, kayak gitu, ataupun lagi ujian mandiri juga ada gitu kan. Kalau misalnya teman-teman masih ingat soal-soal SBMPTN, terus juga ada kayak soal tes logika gitu kan, kayak mencocokkan gambar gitu kan, terus juga kebalikan sintonim anonim gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di bakat seleksi bakat skolastik. Namun di tahun 2022 ini ada yang menarik. Jadi menariknya tuh dia yang udah punya surat keterima di kampusnya gitu kan, dia berhak untuk men-skip ataupun kayak bisa lanjut langsung ke tahap substansi gitu kan. Jadi nggak perlu ikut seleksi bakat skolastik ini. Nah, ini bisa dicoba sama teman-teman gitu kan, kalau misalkan teman-teman nggak pede lah dalam seleksi bakat skolastik ini. Karena jujur saya sendiri waktu kemarin pas tes bakat skolastik ini agak lumayan pusing gitu kan, karena ini tadi soal-soal SBM gitu kan, bahkan katanya lebih susah dari SBM 2 kali lipat, karena itu tadi nggak tahu karena memang dari sistemnya gitu kan. Nah, lanjut, kalau misalnya teman-teman lolos juga di sini, alhamdulillah masuk ke dalam seleksi substansi. Nah, ini masuk ke dalam tahap wawancara gitu kan. Nah, di sini tahapan teman-teman tinggal wawancara aja nih. Wawancara apa yang teman-teman tulis pada saat nanti pas teman-teman daftar administrasinya, dan nanti ada esai ya kan ya. Nah, di situ nanti bakal diwawancara sama teman-teman. Kayak contoh rencana studi teman-teman kayak gimana, S2 kalau misalnya keluar negeri, rencana misalkan
beradaptasi di negara itu kayak gimana, terus juga kalau misalnya udah apa namanya udah beres S2, rencananya mau ngapain, mau jadi dosen kah, atau jadi pekerja, ataupun jadi masuk ke dalam lembaga pemerintahan, NGO dan lain sebagainya, itu di sini ditanyainnya kan. Nah, kalau misalnya udah seleksi substansi, udah diumumkan sebagai award LPDP. Nah, itu yang tahap 1 ya. Ingat, jadi untuk pendaftaran itu biasanya dimulai di bulan Februari sampai bulan Juli gitu kan. Nah, tahap 2 itu langsung biasanya minggu depannya atau 1 bulan kemudian, antara Juli ataupun Agustus, awal Agustus itu langsung masuk dalam tahap 2. Nah, jadi tahun ini juga udah perubahan. Jadi buat kalau misalkan teman-teman gagal di tahap 1, itu bisa coba lagi di tahap 2 gitu kan, kayak gitu. Ini juga sama, tahap-tahapannya nggak terlalu jauh beda, cuman bedanya itu tanggalnya aja gitu kan, sama bulannya. Nah, sampai November. Nah, ini yang tahap bakal ada pengumuman tahap 2. Beberapa teman-teman saya juga lagi nyobain buat yang tahap 2 gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut. Nah, barangkali teman-teman nih ada yang mau nanyain dulu, tadi ada yang kurang jelas, atau kita lanjut dulu aja? Lanjut dulu ya, ini masih basic sih siap. Informasinya. Oke, kita langsung masuk ke apa ini? Persyaratan. Oke, persyaratan umum dan khusus. Saya bilang ini ada, bisa teman-teman cari website LPDP, kita akses atau enggak ya. Tapi kayaknya masih bisa diakses. Ini atau nanti bisa dikirim ke Rayhan buat pelajaran, buat gambaran lah gitu kan. Nah, ini program afirmasi tahun 2022. Nah, ini buat jadi khususnya untuk yang prasejahtera gitu kan. Nah, ini secara umum prasejahtera ini tuh khususnya bagi, saya lihat di sini disediakan untuk jenjang magister dengan durasi pendanaan studi lama 24 bulan gitu kan. 24 bulan itu 2 tahun gitu kan, kayak gitu. Nah, durasi pendanaan studi sebagai mahasiswa termasuk matrikulasi bahasa. Matrikulasi bahasa ini beda lagi. Nah, masuk ke dalam pendaftar BPI. Nah, ini pendaftar BPI Sejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah unconditional wajib memiliki 1 perguruan tinggi dalam ataupun luar negeri dengan daftar perguruan tinggi LPDP. Ini bisa juga yang belum. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai intinya teman-teman BPI ini tuh harus cek bansos di alamat Google-nya gitu kan, dicek bansos. Bisa di situ coba cek sama teman-teman, nama teman-teman atau nama ayah teman-teman, itu bisa dicek apakah dapat bantuan dari LPDA dari pemerintah atau enggak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau yang reguler itu enggak ada kayak gininya. Jadi mostly dia langsung pendaftar dengan memiliki LOA ataupun non LOA gitu kan. LOA itu apa? Jadi LOA itu kayak tanda teman-teman dinyatakan diterima gitu kan di kampusnya gitu kan, kayak gitu. Nah, oke, masuk. Oke, ini mungkin biaya nanti dulu ya, bersekali nanti. Nah, ini intinya masuk ke dalam persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus sama teman-teman, yang pertama WNI jelas karena ini dari kementerian. Terus yang kedua, nah ini telah menyelesaikan studi program baik diploma ataupun sarjana. Nah, yang ketiga, pendaftar telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan. Jadi nggak boleh sambil S2 lah intinya. Di luar S2, S2 lagi. Tapi harus hanya S1 gitu kan, kayak gitu. Bagi pendaftar yang lulusan negeri, tinggi luar negeri, oke. Kalau untuk yang tinggi luar negeri harus ada prosedur yang khususnya lagi. Gitu. Nah, tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak sedang mendaftar akan menerima atau beasiswa dari sumber lain apapun. Biasa ya kalau misalnya kita mau dapat beasiswa, itu nggak boleh lagi dapat beasiswa dari pihak yang lain manapun gitu kan. Baik itu lagi dapat beasiswa BU kayak beasiswa unggulan atau beasiswa dari yayasan dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Terus pendaftar yang melampirkan uang kondisional dengan waktu, melampirkan surat keterangan, penundaan jadwal,
ini kalau misalnya teman-teman bisa masuk buat LOA gitu kan, kalau udah dapat LOA-nya. Tapi kalau enggak juga ini enggak salah kalau yang nomor 7. Memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, ada beberapa kayak kampus tujuan itu ditentukan sama LPDP. Nanti boleh kita coba tunjukin ya. Terus beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. Jadi kuliahnya, kalau diibaratkan tuh kayak kuliahnya tuh nggak boleh kayak apa namanya tuh kelas-kelas yang lain kayak misalnya kelas karyawan, kelas jarak jauh, online dan lain sebagainya itu nggak boleh. Jadi harus ke kampusnya langsung. Gitu kan. Bersedia menandatangani menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran, oke itu aman. Mengisi profil pendaftaran, menulis komitmen. Nah ini menulis komitmen nanti berhubungan sama esai. Menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Jadi, nah ini salah satu yang mungkin bisa teman-teman coba dari sekarang itu nyicil publikasi ilmiah gitu kan. Publikasi ilmiah itu jurnal. Jadi kayak teman-teman bantuin dosen di Agri gitu kan, ke Bu Reni ataupun Pak Budi ataupun Bang Don dan lain sebagainya itu nyoba buat nerbitin jurnal itu lebih bagus dari sekarang gitu. Karena itu bisa jadi modal juga buat gitu. Nah, ini yang ada khusus untuk prasejahtera gitu kan khususnya tuh. Nah, khususnya tuh nggak jauh beda buat kayak lebih apa namanya tuh lengkapnya tuh data-data dirinya. Contoh kayak misalkan pendaftar merupakan anggota keluarga penerima PKK, BPNT, BST, PBI gitu kan. PBI itu kayak buat kalau misalkan non punya KIS atau KIP itu juga masuk ke sini gitu kan, penerima PBI gitu kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah punya KIP dari sekarang itu bisa digunain buat nanti nyoba beasiswa LPDP gitu kan. Coba dicek bansos, terus juga nama pendaftar tercantum pada kartu keluarga. Tadi yang saya bilang biasanya kalau nggak tercantum nama pribadi itu masuk dalam nama keluarga gitu. Jadi nanti dimasukin juga data kakaknya gitu kan, isinya ada KTP dan kakak. Diutamakan bagi pendaftar merupakan anggota pertama. Nah, lebih privilege lagi buat anak pertama di keluarga gitu kan. Nah, itu bisa dimasukin dalam dokumen juga sebagai tambahan untuk rekomendasi. Tapi enggak juga nggak apa-apa, anak dua atau anak ketiga juga nggak apa-apa. Ini cuma diutamakan. Bersedia menandatangani uji surat pernyataan, aplikasi pendataan tanda tangan apa-apa, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar. Oh, oke. Paling tinggi 42 tahun. Oh, ternyata 42 tahun. Paling maksimal ya. Jadi selama teman-teman masih di bawah 42 tahun masih boleh. Pendaftar tidak berstatus jelas karena kita daftarnya prasejahtera. Kalau misalnya teman-teman PNS atau TNI atau Polri, itu daftarnya ke beasiswa yang tadi ada lagi ya. Awal. Mampirkan surat rekomendasi. Nah, ini bisa teman-teman minta surat rekomendasi ini ke siapa? Misalkan contoh, kemarin pas saya daftar itu mintanya ke rektor gitu kan. Nah, minta ke rektor langsung buat surat rekomendasinya kita minta lewat Pak Dirjen ataupun lewat Pak Yudis itu bisa kita coba gitu kan kayak gitu buat surat rekomendasi. Untuk formatnya ada dan untuk isinya itu teman-teman minta langsung ke siapa? Ke pihak yang pengen diminta untuk rekomendasinya. Nah, ini memiliki mengunggah IPK. Jadi IPK dari sekarang juga harus dipikirkan. Minimal IPK itu sekurang-kurangnya 3,0 dan pada skala 4 ya apa namanya? Mulai dari IPK bisa teman-teman coba cicil dari sekarang gitu kan supaya bisa apa namanya tuh nyampe ke minimal 3 gitu kan kayak gitu. Baik, pendaftar lulusan oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. TOEFL ataupun sertifikat bahasa gitu kan. Sertifikat bahasa ini juga penting buat di dokumen. Kalau misalnya teman-teman nggak menyesuaikan ataupun masuk ke dalam kriteria ini, otomatis pada saat tes administrasi itu udah di depag lah, udah di apa namanya dinyatakan tidak lolos pada saat tes administrasi. Dan juga teman-teman harus ingat TOEFL yang diterima ataupun tes bahasa Inggris yang diterima oleh PDP itu ada beberapa. Contohnya yang pertama tes TOEFL ITP, TOEFL IBT, ya akademik,
IELTS, Duolingo English, TOEFL, kefalan 400 ada juga. Nah ini contoh-contoh yang apa namanya tuh bisa dilihat di lampiran. Nah ini contoh-contoh dokumen buat TOEFL-nya. Nah ini kadang-kadang hati-hati, yang murah itu kan sebenarnya TOEFL ITP ya. ITP itu cuma bayar 500, yang lainnya itu rata-rata bayar 3 juta, 4 juta gitu kan. Yang paling affordable itu cuma TOEFL ITP gitu kan. Ini harus benar-benar TOEFL ITP-nya tuh yang terpercaya gitu kan, artian di situ. Karena banyak kasus teman-teman saya juga yang daftar PDP tapi lewat TOEFL-nya tuh TOEFL bukan TOEFL langsung dari lembaga khusus gitu kan. Nah ini yang jadi kesalahan rata-rata gitu kan. Nah, ini harus nggak boleh apa namanya, nggak boleh tergiur sama yang lainnya gitu kayak gitu. Ini contoh apa namanya tuh TOEFL ini yang terus juga ini yang IELTS. Kalau IELTS juga bayarnya 3 jutaan gitu kan. IBT juga sama 2,7 kalau saya. Duolingo juga sekarang bisa, cuman sama bayarnya juga mahal kalau salah. Pakai TOEFL, kalau TOEFL saya belum pernah cobain, tapi nggak tahu berapa ini sih. Nah, ini contoh yang apa namanya tuh TOEFL ITP yang punya saya. Ini dapatnya tuh bisa teman-teman coba di mana? Bisa teman-teman coba di yang di Tasikmalaya itu, cuman yang ada di LT. Tahu dekat apa namanya? Masjid Agung LT. Nah, dekat stasiun kereta itu ada tempat kursus bahasa Inggris LT. Dia yang menyediakan buat tes TOEFL ITP paling terpercaya di Tasik gitu kan. Kalau nggak salah satu-satunya di Tasik itu di situ. Itu harganya 525 kemarin pas saya tes terakhir itu. 525. Oke. Itu mungkin untuk persyaratan secara ini apa? Oh ini surat rekomendasi. Contoh surat rekomendasi yang kemarin saya minta juga contohnya kayak ini surat pernyataan. Oh apa? Udah ada lagi. Oke itu secara untuk persyaratan khusus untuk yang apa namanya untuk yang TOEFL, untuk yang PDP Prasejahtera gitu. Ini secara boleh sok silakan. Nah, tadi kan ada tes TOEFL ya, kan tadi itu ada ITP terus IBT itu yang PTE. Itu tuh salah satunya atau semuanya itu tes gitu? Yang Duolingo itu salah satunya, ambil salah satunya. Ambil salah satunya di apa namanya? Antara bahasa apa? Di tes bahasa ini gitu kan. Kalau lebih prefernya ke ITP boleh langsung ke ITP, atau enggak ke TOEFL IBT boleh juga, ke IELTS juga boleh. Tapi kalau misalkan budgetnya agak miring, mendingan ambil TOEFL ITP aja, yang relatif lebih affordable, lebih murah kan 525. Iya, ya. Berarti itu Kalau mah IELTS kalau mau coba TOEFL IBT atau IELTS itu harus ke Bandung, ke IDP khususnya. Oh iya, siap-siap. Silakan lanjut lagi ya. Gitu. Oke, sampai sini secara persyaratan ada yang ditanyain nggak? Atau cukup? Lanjut dulu mungkin ya? Atau mungkin ada yang lain? Ada Dulu yang ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Dari Hani, Shirley, Cindy? Lanjut dulu, A. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut ke tahap pendaftaran tadi udah, tahapan pendaftaran. Oke. Benefit ya. Kita coba ke benefit yang bakal dapat oleh teman-teman. Oke. Nah, dan untuk benefit yang bakal didapat oleh teman-teman itu banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para warga PDP. Mana ya? Oke, secara umumnya ini sebenarnya dokumen yang udah dikasih buat khusus buat yang award aja, tapi nggak apa-apa. Sekilas aku coba tampilin teman-teman.
Pertama itu ada dana SPP. Dana SPP ini langsung dikirimkan ke mana? Ke kampusnya langsung, jadi nggak bakal lewat kita. Dana pendaftaran juga masuk, tunjangan buku, ada tunjangan buku juga, dana bantuan penelitian tesis, seminar internasional, publikasi jurnal internasional, transportasi berangkat, itu juga ada, aplikasi visa kalau buat yang keluar negeri, asuransi kesehatan juga ada, biaya hidup bulanan juga ada, dana kedatangan itu kayak persiapan kalau misalkan saya ke Australia, nah itu dikasih biaya untuk kayak persiapan di sana beli apa buat ini dan segala macamnya itu biasanya 2 kali biaya hidup bulanan gitu kan untuk kedatangan. Dana keadaan darurat juga ada, dana lomba internasional juga ada, dana tunjangan keluarga. Cuman untuk tunjangan keluarga ini tuh ada perubahan apa namanya kayak perubahan kebijakan lah. Kebijakan jadi awalnya itu PDP itu cover buat yang S2 juga keluarganya, tetapi sekarang itu cuma S3-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman S3 itu keluar negeri ataupun keluar kota dan sebagainya, itu keluarga ada ditunjang oleh PDP gitu kan. Insentif kelulusan ada juga, dana pelatihan, kursus wajib juga ada, ujian keterampilan. Jadi banyak lah pokoknya dana-dana yang apa namanya itu bakal didapatkan oleh teman-teman. Dan si apa namanya tuh si uangnya tuh ataupun per item ini tuh nggak sedikit, bahkan bisa teman-teman yang penelitian ini aja kalau misalkan teman-teman ada di lab itu bisa sampai 150 juta gitu kan kalau di luar negeri ya terutama gitu kan kayak gitu. Nah ini komponen biaya. Oke, coba skip. Dan SPP ini rata-rata kan S2 tuh rada mahal ya kan, paling agribisnis aja di apa namanya di Unpad itu sekitar 10 juta kalau nggak salah, 10 juta per semesternya gitu kan kayak gitu. Nah ini ada juga tunjangan bukunya gitu kan kayak gitu, mau yang dalam negeri maupun di luar negerinya. Terus juga ada dana bantuan penelitian tesis. Nah ini yang kayak dalam negeri itu 15 juta yang tidak menggunakan laboratorium kalau dalam negeri ya, penelitian tesis yang menggunakan laboratorium. Ini buat S2, tesis itu buat S2 ya. Disertasi buat S3 ini 90 juta, 75 juta. Luar negeri buat apa namanya tesis luar negeri yang tidak menggunakan laboratorium 30 juta, 50 juta yang menggunakan laboratorium, terus juga 20, 50 lumayan lah banyak. Terus akomodasi bantuan penelitian tesis udah. Oke, ini juga sama biaya maksimalnya. Nah, ini ada juga seminar internasional kalau misalnya teman-teman mau terbitin jurnal internasional juga bisa. Ini di cover buat seluruhnya juga kayak perjalanan, terus juga apa namanya bayar jurnalnya juga di ini gitu kan. Nah, ini jurnal internasional 1, kualitas 1 kalau salah 25 juta, 19 juta gitu kan kayak gitu. Dana transportasi juga sama di cover, kayak tiket pesawat, tiket kereta dan sebagainya di cover. Terus dana aplikasi visa juga sama gitu kan, kayak misalnya sekarang kalau ke Australia aja saya harus kayak siapin uang 50 juta gitu kan buat visa, deposit visa gitu kan kayak gitu, termasuk asuransi kesehatan di cover sama PDP. Nah dana hidup bulanan juga ada gitu kan, kita coba ya dana hidup bulanan. Kalau nggak salah buat jalan itu ada. Ini dalam negeri itu biaya hidup bulanannya di Jakarta itu 4.300.000, buat di Surabaya dan kota lainnya 4.300.000. Nah kalau di Afrika, di Amerika itu udah lebih dari itu, 2.500.000, 2.500. Kalau di Amerika tuh 500 itu kayak sekarang aja kaliin 2.500 kali berapa? Kali kurs sekarang tuh 15.000 ya. 15.000 ya kan ya, 15.000. Nah itu kalau nggak salah sekitar 20 juta lebih lah, dihitung aja sama teman-teman,
2.500 kali 15 juta itu 20 juta, 20 juta lebih, 20 juta lebih itu per bulan. Ini per bulan ya. Ini per bulan dan kayak biaya kedatangan yang saya tadi katakan, dana kedatangan itu 2 kalinya ini. Jadi pas kalian persiapan keberangkatan itu dikasih 2 kali ini, terus di situ biaya hidup pertama itu 2.500. Kayak sekali berangkat itu udah 60 juta, udah dapat 60 juta di rekening. Dan lain-lain kayak di Australia 2.500 juga sama, Austria juga sama, Belanda, Inggris gitu kan, sterling 1.600 sekarang berapa ya? Australia itu agak mahal sekarang tuh. Atau 18.000 atau 20.000 gitu sekarang tuh. Ya ini bisa dicek sama teman-teman kalau mau di luar negeri gitu kan ya. Nah, tapi kalau dalam negeri itu intinya 4.700.000 atau 4.300.000. Kalau kayak misalnya di Bandung, di sini nggak ada ya. Oh, berarti kalau Bandung itu cuma 4.300.000. Kalau Jakarta, Bogor itu 4.300.000 per bulan. Lumayan. Di situ biaya yang lainnya itu kompetensi, uji keterampilan, dan pelatihan kurs juga ada. Pokoknya dikatakan sama senior-senior saya itu PDP itu uangnya banyak banget. Kalau misalkan ini uang rakyat tuh. Jika PNS sebenarnya. Ya, tapi kalau PNS ada tunjangan, apa namanya, ada keberlanjutan kalau misalnya kita udah beres kuliah, udah beres. Oke, itu secara buat yang secara benefit yang kita dapat ya. Oke, nah ini udah beres bahasannya. Kemudian kita bisa coba aplikasi yang punya saya. Oke, jadi pas teman-teman itu masuk ke beasiswa ataupun apa namanya pas pendaftaran, itu banyak banget yang teman-teman harus isi gitu kan, terutama dokumen. Nah ini bisa teman-teman lihat kayak misalkan pas teman-teman mau coba ke kampus mana, terus juga apa namanya tuh kayak mau ke kampus mana, ke prodi apa gitu, harus jelas gitu kan, course kayak gitu. Terus IPK-nya juga harus benar gitu kan, lebih dari angka 3, isi kekuatan kelebihan, oke lah itu masih aman, kelemahan, pengalaman, membanggakan, kekurangan, hal terakhir, kesalahan yang dilakukan, tugas luar. Ini lebih ke banyak kayak contoh organisasi. Jadi makanya teman-teman masuk dalam organisasi di kampus itu sangat bermanfaat banget ketika kalian teman-teman masukin ke apa namanya organisasi gitu kan, pengalaman organisasi di sini. Nah sama juga kayak itu bisa kalau dikatakan tuh kayak teman-teman masuk KPDP itu kayak ngejual diri, kualitas apa yang sebenarnya bisa teman-teman tampilkan gitu kan kepada pemerintah khususnya gitu kan, bahwa kamu tuh berkualitas dan lu tuh butuh duit lu buat kita belajar gitu kan, kita belajar S2 gitu kan kayak gitu. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan juga gitu kan. Nah ini rata-rata sebenarnya kadang riwayat pekerjaan ini tuh teman-teman harus kayak antara kalau misalnya nggak bisa nunjukin prestasi itu riwayat pekerjaan harus tinggi ya, minimal 2 tahun atau setahun juga masih aman gitu. Tapi ketika riwayat pekerjaan kurang itu teman-teman bisa cover sama prestasi, sama pengalaman organisasi dan sebagainya. Nah ini kemarin pengalaman organisasi saya masukin juga gitu kan, dari mulai SMP sampai SMA sampai ke perguruan tinggi di internal maupun di eksternal itu dimasukin gitu kan, begitu di eksternal organisasi maupun di organisasi dan sebagainya. Prestasi juga sama dimasukin gitu kan dari awal, mungkin pas SMP atau SMA punya kayak lomba-lomba dan lain sebagainya itu bisa dimasukin gitu kan, bahasa terutama khususnya gitu kan kayak gitu. Pengalaman pelatihan, workshop kayak ikutan seminar, ikutan workshop itu juga jadi apa namanya salah satu apa namanya portofolio lah yang bisa teman-teman masukkan gitu kan. Pengalaman riset itu kan kayak ikut riset dosen, terus juga ikutan PKM, ikutan PHP 2D dan lain sebagainya, itu jadi salah satu penunjang teman-teman gitu kan di situ. Konferensi, seminar tadi yang saya katakan gitu kan bisa dimasukkan di sini gitu kan. Terus
penghargaan juga sama gitu kan dari dapat dari mana aja bisa dimasukin gitu kan. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang aktif di organisasi karena itu bisa jadi salah satu modal buat teman-teman sekarang buat apa namanya kalau misalkan lanjut S2 gitu. Dokumen juga sama kayak misalkan ijazah, keluarga, KTP, dan sebagainya. Nah ini esai salah satu yang menjadi apa namanya penunjang ataupun penentu teman-teman saat nanti ketika pada saat tes wawancara khususnya gitu kan kayak gitu. Nah ini esai yang saya buat ini bakal dibahas pas pada saat tes wawancara karena di sini isinya nanti teman-teman kontribusinya bakal kayak gimana ketika apa namanya LPDP membiayai teman-teman gitu kan. Terus apa juga keuntungan LPDP membiayai kalian gitu kan. Terus juga kayak apa namanya tuh rencana studi teman-teman kayak gimana, pasti Australia bakal kayak gimana, terus juga bakal balik kayak gimana gitu kan. Itu juga yang menunjang. Terutama khususnya kalau misalnya di luar negeri itu biasanya ditanya teman-teman bakal kerja di sana atau enggak. Karena jujur kalau misalkan teman-teman kerja di luar itu lebih gede gajinya gitu kan daripada di Indonesia. Terus yang kedua, apakah bakal dapat istri di sana atau enggak? Itu juga jadi salah satu pertimbangan dari PDP. Karena kalau misalnya teman-teman berkeluarga ya otomatis teman-teman harus pindah apa namanya pindah negaraan lah gitu kan. Sedangkan, nah ini bisa jadi bahan. Di LPDP itu ada persyaratan kalau misalkan teman-teman dapat di LPDP itu teman-teman harus mengabdi ke Indonesia atau berkontribusi ke Indonesia 2N+1. Jadi kalau misalkan diibaratkan 2 tahun selama studi, 2 kali 2 plus 1 jadi 5 tahun. Teman-teman habis S2 itu harus berkontribusi ke Indonesia selama 5 tahun. Habis 5 tahun, teman-teman bebas mau kerja ke luar negeri ataupun kemanapun, terserah. Yang penting kontribusinya 5 tahun. Nah ini salah satu yang jadi mungkin terberatnya lah gitu kan di LPDP karena beasiswa yang lain tuh rata-rata cuma 2 tahun buat kontribusinya ke negaranya kayak AS, Australia Scholarship ataupun beasiswa negara-negara lain cuma 2 tahun deh. Tapi LPDP agak lumayan kayak gitu. Itu mungkin secara sekilas buat apa namanya dari pemaparan LPDP. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan sampaikan lagi ke Rehan. Oke, siap. Makasih ya Rikri atas pemaparannya dan juga ilmu yang sudah diberikan. Mungkin dari teman-teman dulu nih, ada yang mau ditanyakan Cindy, Shirley, atau Tehani terkait beasiswa LPDP, silakan. Oke, kalau misalkan nggak ada, saya coba ulas ya. Tadi kan di tes wawancara, kemudian tes secara administrasi pemberkasan gitu. Nah, kalau misalkan bagi kita ini yang misalkan nih kalau angkatan 19 kan 1 tahun lagi, kemudian angkatan 20 tinggal 2 tahun lagi gitu, atau mungkin ada yang mau tahun depan gitu kan ikut wisudanya gitu. Nah, sebenarnya hal yang harus disiapin dari sekarang gitu, yang mungkin kemarin adik itu kayak, wah ini kayaknya kayak kenapa nggak dari dulu gitu nyiapinnya gitu, dan harus kita siapkan agar nanti kita juga punya persiapan, oh ternyata yang menjadi kurangnya seperti ini dan harus menjadi di emutan lah gitu kan, lucu-lucuan apa gitu. Ya pasti harus di emutan itu ya. Nah mungkin ada beberapa sih, kayak contoh misalnya pertama gini, pertama nilai itu harus diperbaiki dari sekarang karena seperti yang kita tahu untuk LPDP ini meminimalkan syaratnya itu adalah 3,0 gitu kan, itu minimal. Itu udah paten. Kalau misalkan teman-teman di bawah 3,0 udah dia dari tes administrasi aja udah dikeluarin gitu kan. Ini kalau nggak salah 3,0 ini buat afirmasi deh atau yang lainnya juga ya. Nanti boleh coba cek aja ya atau nanti saya coba kabarin kalau misalkan yang buat regulernya berapa. Tapi untuk yang afirmasi itu minimal 3,0. Dan ini nggak bisa didadak gitu kan kalau misalkan buat kayak memperbaiki nilai ataupun sebagainya gitu kan itu boleh. Nah, kalaupun misalkan ada yang teman-teman udah terlanjur misalkan angkatan 19 udah
terlanjur dikit lagi gitu kan. Nah itu boleh pengulangan nggak jadi masalah gitu kan. Jadi kayak kuliahnya 5 tahun atau 6 tahun pun nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting nilainya itu masuk ke sini. Asalkan nanti mungkin itu agak beratnya itu nanti di pas esai atau pas wawancara gitu kan. Jadi kayak alasan yang membuat kamu seperti itu atau yang penting ini 3,0 gitu kan. Itu yang bisa dari sekarang dimulai dicicil. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Jelas gitu kan. Ini teman-teman harus persiapin dari sekarang karena bahasa Inggris ini tuh bukan skill yang bisa didapat secara instan lah gitu kan. Latihan sebulan pun kadang-kadang belum cukup gitu kan buat ini. Tapi kalau buat kayak TOEFL ITP ini teman-teman bisa kayaknya selama 3 bulan atau 2 bulan didadak juga nggak jadi masalah. Tapi asalkan basicnya juga bagus gitu kan. Di Unper itu kalau nggak salah bisa nyoba ini deh kayak TOEFL prediction gitu. TOEFL prediction ini kayak prediksi nilai TOEFL kita tuh berapa gitu kan kayak gitu. Dan kalau saya murah bayarnya tuh di Unpad cuman 50.000 kalau nggak salah gitu kan. Jadi kayak ngukur kemampuan kita TOEFL-nya udah berapa nih sekarang gitu kan. Apakah masih 350 atau 375 karena rata-rata yang udah mau lulus saja itu masih agak kesulitan gitu kan buat kayak masih kesusahan buat dapat skor 400 aja gitu kan. Karena kan sekarang kalau nggak salah syarat wisuda tuh 400, TOEFL-nya 400 kalau nggak salah sekarang tuh. Iya, bisa dicoba gitu kan. Nah, ini yang 400 saja ini buat dalam negeri. Sedangkan kalau misalnya mau keluar negeri, bisa coba ke TOEFL yang 500 gitu kan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu bisa kita coba dari sekarang aktif gitu kan. Aktif buat ikut organisasi, ikut lomba-lomba, terus juga ikut penelitian gitu kan. Kayak misalkan PHP 2D, PKM, itu juga bagus banget gitu kan buat kayak masuk ke portofolio kita. Karena tadi yang saya katakan, kalau misalkan teman-teman lolos di tahap administrasi oke, terus juga skolastik oke, nah di wawancaranya tuh kadang-kadang justru kan gitu. Di wawancara ini kan karena kita berhadapan langsung sama interviewer gitu kan. Nah itu gimana kita bisa meyakinkan mereka gitu kan dengan portofolio kita dan pengalaman kita yang kemarin kita di pengabdian masyarakatnya tuh ngelakuin apa aja gitu kan, terus juga kontribusi kita ke lembur itu juga bisa masuk ke dalam organisasi Karang Taruna, bikin ini bikin itu, bahkan kalau punya kayak organisasi khusus sendiri itu juga malah lebih bagus gitu kan. Itu jadi salah satu bisa teman-teman coba gitu kan dari sekarang persiapannya gitu sih. Kalau dari saran dari saya bisa mulai dari sekarang tuh rata-rata di situ, terutama yang angkatan 20 gitu kan, angkatan 20 masih bisa nyicil dari sekarang, ataupun angkatan 21 juga masih bisa nyicil dari sekarang gitu. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih mungkin jawabannya. Mungkin nanti juga ini juga menjadi salah satu pengingat juga ya bagi kita. Apalagi mungkin kalau misalkan nilai tadi ya, kemudian yang bahasa Inggris gitu, karena emang kalau misalkan ya cita-cita kita minimal gitu kan pengen di dalam negeri ya minimal juga harus 400 gitu kan tes TOEFL-nya juga. Mungkin juga teman-teman bisa jadi pemicu juga gitu. Oh ternyata bukan hanya sekedar kayak ikut organisasi aja gitu kan atau di kampus aja aktif gitu, tapi secara akademik dan juga tadi ya wawasan-wawasan yang lain yang perlu disiapkan itu harus kita siapkan juga dari sekarang gitu ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian tadi juga kan dibahas ya kalau misalkan nanti itu akan ditagi gitu. Tadi teh wawancara. Nah, ketika pas wawancara itu apa saja yang paling istilahnya harus kita perhatikan dan selalu ditanya terus gitu sama pewawancara itu dan kayak ngejebak kita gitu. Jadi yang harus kita siapin gitu misalkan nanti ketika kita lolos misalkan sampai wawancara gitu. Nah, itu biasanya lebih ke urgent-nya atau spesifiknya lebih ngebahas ke hal apa gitu. Oke, mantap untuk wawancara. Emang sebenarnya untuk wawancara ini agak tricky gitu kan, karena tricky-nya tuh kita langsung di interviewer gitu kan kayak gitu. Nah, jadi intinya tuh yang buat di wawancara ini mah lebih kita persiapannya aja sih. Persiapannya itu dalam artian tadi yang saya katakan.
terutama yang kita punya basic organisasi gitu kan, terus juga punya pengalaman beberapa prestasi, terus juga pengalaman pengabdian masyarakat, itu penting gitu kan. Karena di situ nanti bakal kita coba digali di situ gitu kan, itunya tuh. Nah, yang kedua juga rata-rata terjebaknya itu di apa namanya tuh rencana jangka panjang gitu kan, rencana jelas nanti di LPDP harus bakal dijelasin tentang rencana habis kuliah itu sebenarnya apa gitu kan, ngapain habis apa namanya habis kuliah, apakah mau jadi dosen kah atau bakal bikin NGO ataupun apapun, itu bakal ditanyain gitu kan. Kalau misalnya kayak rencananya tuh nggak jelas, udah akhirnya ya ngapain yang nggak punya visi yang jelas gitu ke depannya. Itu sih, terutama khusus kayak kontribusinya apa buat Indonesia gitu kan. Kayak contoh misalnya kadang ditanyain kita masuk dalam jurusan fisika gitu kan. Kita masuk dalam jurusan fisika mau buat apa namanya suatu apa ya kayak meminta jadi guru misalnya gitu kan, atau jadi dosen atau apapun, tapi tanpa ada ya jadi dosen udah jadi dosen aja gitu kan. Kadang itu jadi terlalu umum bahkan gitu kan, ketika jadi dosen udah habis itu ngapain, nggak ada jelas lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi harus jelas. Dan pun tadi yang dikatakan saya, kalau misalkan teman-teman mau apa namanya yang dilatih itu public speaking jelas gitu kan, karena tadi dengan adanya public speaking kita bisa lebih menjelaskan secara maksimal gitu kan di situ. Nah mungkin bisa aja nanti gini Han, kayaknya kalau misalkan saya sih mungkin lebih ke bagusnya tuh kalau misalnya ada teman-teman yang mulai mau fokus nih buat nanti apa namanya tuh LPDP pendaftaran, ada mock up khusus ataupun kayak kita punya sesi khusus buat mereka yang mau daftar LPDP, dari mulai pengisian berkas, terus juga dari mulai pengisian esai dan sebagainya, bisa kita coba adain sesi khusus gitu kan, kayak gitu. Ataupun nanti saya udah lolos dari situ, kita lanjut juga ke coba apa namanya membuat tes apa namanya itu tryout skolastiknya kayak gimana, ataupun terus habis itu kalau udah lolos lagi kita bisa coba lagi buat kayak apa namanya pelatihan wawancaranya bagusnya kayak gimana. Jadi misalnya habis kalau misalnya teman-teman udah mulai daftar ataupun ada yang mau coba daftar, bisa diadain sesi khusus buat pendaftaran kayak gimana gitu, khususnya di Unpar mungkin. Ya, siap-siap. Gitu. Ya mungkin ini juga jadi apa ya, salah satu langkah awal juga ya mungkin bagi teman-teman, mungkin nanti bisa difasilitasi mungkin lebih luasnya mungkin oleh himpunan atau mungkin nanti masuk ke program di prodi itu sendiri gitu, agar nantinya juga karena emang prodi juga butuh mungkinnya buat akreditasi gitu, kita juga mungkin sama-sama saling membutuhkan gitu nantinya. Nah seperti betul. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu langkah awal ya. Mungkin nanti kalau misalkan Adikri mungkin ada waktu luang, mungkin nanti ketika sudah mulai masuk ke suasana pendaftaran itu LPDP, kita adakan sesi selanjutnya gitu. Mungkin bagi mereka boleh benar-benar yang lebih spesifik dan benar-benar sungguh-sungguh gitu ingin daftar LPDP, dan kita nanti kayak misalkan di kontrak atau kayak MOU gitu, kita istilahnya komitmen untuk benar-benar sungguh-sungguh itu ikut seleksi ini gitu, biar kita nanti kayak misalkan nanti di coaching sama Adikri gitu terkait mekanismenya, kemudian cara-cara ya ketika Adikri dulu lolos kayak gimana. Jadi seperti itu ya. Iya betul. Boleh tuh kayak gitu, soalnya rata-rata tuh di kampus yang lain tuh biasanya mereka tuh punya sesi kayak masing-masing kalau misalkan mau daftar LPDP gitu kan. Kayak kemarin aja pas orang daftar itu mereka tuh di UPI sih khususnya, karena kemarin alhamdulillahnya tuh ada saudara di UPI kan, dosen gitu kan, jadi dia ngarahin buat ikut kayak kumpulan buat apa namanya ngisi bareng, terus juga kayak apa evaluasi esai dan lain sebagainya gitu kan, kayak gitu ya. Lumayan lah buat apa namanya buat bareng-bareng ngerjainnya gitu, karena ya lebih tahu dulu pengalaman gitu kan. Nah, Jadi, ya betul. terutama khususnya kayak jangan minder buat background kita dari swasta dan lain sebagainya lah gitu kan ya, karena yang apa sendiri nggak terlalu mementingkan itu, tapi yang lebih penting itu lebih ke kualitas kitanya kayak gimana gitu kan. Walaupun memang jadi agak kendala juga kalau misalnya kayak kita dari swasta
belum punya akreditasi yang bagus di Unpar gitu kan, buat daftar ke mana, ke kampusnya gitu kan, terutama karena kadang-kadang kampus-kampus yang top dunia tuh butuh kayak akreditasi kampusnya tuh minimal B gitu kan, kayak gitu. Tapi at least lolos dulu LPDP-nya aja, setelah itu aman, kita bisa daftar di mana aja sebenarnya. Oh berarti tes LPDP itu belum termasuk tes ke kampusnya gitu kan? Belum, itu belum. Beda lagi, jadi beasiswa sama kampusnya beda lagi. Tapi buat daftar ke kampusnya itu lebih mudah kadang-kadang gitu kan. Itu cuma ngirimin berkas, habis itu ya ijazah terus juga transkrip nilai gitu kan, sama apa namanya sertifikat bahasa Inggrisnya udah aman. Saya kemarin daftar yang beberapa kampus ini dapat yang dua kampus sudah lolos gitu kan, di Australia sama di New Zealand gitu kan. Lebih relatif mudah lah dibandingkan sama apa namanya kampus di Indonesia gitu kan. UGM gitu. Rankingnya lebih tinggi daripada ya gitulah. Oke, siap. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari Cindy atau Sherly, Tehani. Boleh mungkin kita sambil sering-sering juga sama Adikri mumpung ada gitu. Mungkin nanti untuk pemberkasannya juga kayak ini nih panduan-panduannya bisa di-share-kan, mungkin nanti saya coba share di grup juga gitu nanti. Gas, boleh. Kirim email aja ya, soalnya. Ya, siap nanti dikirimkan email. Ya, aman. Gimana Cindy, Sherly, Tehani, ada pertanyaan lagi? Hani itu 18 ya? 18. Oh iya, Hani 18 ya. Benar. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, satu lagi mungkin terakhir ini. Boleh Sob. Tadi kan disebutkan gitu, ketika kita nanti beres di beasiswa LPDP, kita minimal harus ada pengabdian dulu gitu, dari 2N+1 gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan kita kontribusinya kan tadi ke Indonesia secara generalnya gitu. Nah, kalau misalkan kita contoh misalkan pengen di mana gitu, itu terserah kita, berarti yang penting kita ada di Indonesia gitu. Oke, Pak. Kalau itu ya betul. Yang penting ada di Indonesia untuk selama 5 tahun itu gitu kan. Mau kontribusinya apapun, mau ikut NGO, kerja, apapun itu boleh gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Yang penting ada di Indonesia selama 5 tahun. Nah, mungkin bisa sekalian ya aku coba ini jelasin. Kalau misalnya teman-teman melanggar, misalkan teman-teman ternyata selama 5 tahun itu kemana gitu kan ya, 5 tahun itu gitu kan. Nah, itu tuh konsekuensinya itu harus ngembaliin uang semuanya gitu kan, uang yang dikasih sama LPDP. Otomatis kalau misalnya saya misalkan contoh di Australia bisa ngabisin sekitar 2 miliar gitu kan, nah itu harus ngembaliin sebanyak 2 miliar itu gitu. Jadi emang ada penaftar tertulisnya melawan kecurangan sama kesatuan. Dan ada juga kadang ada yang misalkan kayak di awal kayak misalkan administrasi pemalsuan dokumen itu juga ada gitu, karena itu langsung biasanya di blacklist sama PDP gitu kan, bakal bisa daftar lagi. Jadi kedetek nanti kalau misalkan ada yang misalkan tuvalnya dimanipulasi atau ada apa gitu. Ya betul kayak gitu, itu ada tuh kayak gitu juga banyak. Siap. Oke. Ya mungkin kalau misalkan tidak ada lagi yang mau tanyakan, mungkin ada closing statement mungkin buat kita, mungkin nanti juga ini ditayangin di YouTube buat ya kita gitu yang mau benar-benar konsen gitu untuk ngejar beasiswa ini, kasih mungkin motivasi atau apapun itu yang bisa membuat kita juga ternyata ya kita juga harus bisa gitu walaupun kita masih di Unpar kayak gitu mungkin. Oke, siap. Intinya sebenarnya ini sih, baik Rohan ataupun yang lain, mau dimanapun kita, mau background kita apapun dengan keterbatasan, baik itu disabilitas ataupun ekonomi dan sebagainya, yang penting itu punya keyakinan aja, yang penting punya keyakinan, pantang menyerah gitu kan, karena kesempatan itu pasti ada gitu kan. Kalau kata dari Corbuzier itu, kesempatan itu bertemu ketika antara berusaha dengan peluang gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya perbaiki diri, kualitas diri dari sekarang gitu kan. Kalau misalkan buat
beasiswa, kejar terus cita-cita dengan apapun backgroundnya. Itu mungkin dari kalau dari saya. Ya, siap. Mungkin ini sudah berapa jam ya? Alhamdulillah mungkin udah larut malam juga, 1 jam lebih ya. Kita sudah sharing-sharing gitu dengan Adikri. Mudah-mudahan apa yang Adikri sampaikan kepada kita gitu ini bisa nanti jadi semacam penyemangat juga ya bagi kita khususnya yang mau benar-benar ngejar beasiswa ini gitu. Kemudian juga bagi teman-teman juga tadi yang dikatakan Adikri ya, kalau misalkan kita benar-benar pengen, ayo kita berusaha. Karena tadi ya kita kesempatan, kemudian dipertemukan dengan peluang ya, dan mudah-mudahan bisa dapat gitu apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, Nah, baik, terima kasih Adikri dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah membersamai ya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti insya Allah untuk hasil record ini saya coba di-upload di YouTube biar nanti teman-teman di himpunan atau mungkin teman-teman lain di Universitas Perjuangan bisa lihat gitu ternyata seperti ini dan ada daya tarik ya, tentunya nanti juga buat keberlangsungan ya kampus kita juga ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Saya ucapkan kita tutup saja acara malam ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Siap, thank you ya Han semuanya.